Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Eksperimen Kuantum Hukum Kekekalan Momentum Sudut, yang dimana judul kami yaitu pengaruh nilai momentum sudut dan energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan pada eksperimen ini. Yang mana anggota kelompok 10 tersendiri yaitu Hanisti Dwi Kurnia dengan NIM 2003411 dan saya sendiri Nur Azizah 2003422. Ya, di mana kami eh, akan membahas topik-topik yaitu yang pertama pendahuluan, metode, hasil pembahasan dan juga kesimpulan. Untuk yang pertama, pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Hanisti. Silakan, Hanisti. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendahuluan. Momentum sudut benda didefinisikan sebagai ukuran kesulitan untuk menghentikan gerak suatu benda. Secara sistematis, momentum dinyatakan sebagai hasil kali antara massa dan kecepatan suatu benda. Jika pada suatu sistem kayak eksternal neto yang bekerja adalah nol, maka nilai momentum total dari sistem adalah kekal atau tetap konstan sepanjang waktu, sehingga laju perubahan momentum total adalah nol. Hasil ini dikenal sebagai hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum ini karena berguna ketika mempersoalkan peristiwa tumbukan. Ketika dua buah benda mengalami tumbukan, maka dua benda akan saling mendekat dan berinteraksi dengan kuat dan saling menjauh. Ketika setelah peristiwa tumbukan energi kinetik total kedua benda adalah sama, maka tumbukan berlangsung secara elastik sempurna. Sedangkan jika energi kinetik setelah tumbukan lebih kecil dibandingkan energi kinetik sebelum tumbukan, maka tumbukan berlangsung tak elastik. Koefisien restitusi atau E merupakan ukuran keelastikan suatu tumbukan didefinisikan sebagai rasio kelajuan saling menjauh relatif dan kelajuan saling mendekat relatif. Setiap benda yang bergerak memiliki momentum. Benda yang bergerak translasi mempunyai momentum linear yang biasanya merupakan perkalian antara massa benda dengan kecepatan linear atau P sama dengan M dikali V. Dengan demikian, halnya dengan gerak rotasi. Kita dapat menuliskan untuk momentum sebagai perkalian momen inersia dengan kecepatan sudutnya yang disebut momentum sudut. Momentum sudut pada gerak rotasi disajikan dalam bentuk apalagi dengan momentum linear pada gerak translasi. Apabila sebuah benda yang berorotasi dengan momen inersia I mempunyai kecepatan V, maka momentum sudut L benda itu didefinisikan sebagai L sama dengan I dikali V. Sedangkan torsi benda putar atau momentum sudut adalah momentum linear terhadap sumbu putaran. Momentum sudut dinotasikan dengan L dan ditulis sebagai persamaan berikut, yaitu L sama dengan R dikali P sama dengan M dikali W dikali R kuadrat, yang mana M yaitu massa partikel, R yaitu jarak partikel dan sumbu putar, P sama dengan momentum linear, dan L merupakan momentum sudut, dan W merupakan kecepatan sudut. Untuk materi yang kedua yaitu metode. Pada eksperimen ini digunakan metode eksperimen langsung yang dilakukan pada laboratorium fisika lanjut Universitas Negeri Padang dengan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu satu buah rotary motion sensor dengan tipe PS2120A. Yang kedua yaitu satu rotational inertia accessory. Satu buah calipers, satu buah large rod stand, satu buah 45 cm long steel rod, satu buah 850 universal interface, satu buah mass balance, dan satu buah spirit level. Untuk mendapatkan data, kita perlu melakukan settingan awal, yaitu bisa dilihat pada gambar 1, yaitu pengaturan awalnya, yang mana langkah-langkah atau settingan awalnya yaitu yang pertama memasang rotary motion sensor ke batang pendukung dan menyambungkannya ke 850 universal interface. Yang kedua yaitu menentukan massa-massa dan jari-jari dalam dan luar cincin menggunakan jangka sorong. Yang ketiga menentukan massa dan jari-jari kedua piringan tersebut, lalu memasang katrol 3 step bulai dan piringan ke
piringan 1 ke rotary motion sensor. Nah, selanjutnya menempatkannya ke pengait tiga lengan di atas piringan dan mengencangkan sekrupnya. Yang kelima yaitu membuat grafik kecepatan sudut terhadap waktu di dalam Pasco Capstone dengan mengatur sampling rate-nya ke 25 Hz. Yang keenam yaitu penempatan disk, yaitu menempatkan cincin atau massa lain yang tersedia di atas piringan. Yang kedua yaitu jika piringan tidak rata, maka piringan akan berputar ketika massa offset ditambahkan. Lalu sesuaikan kaki perata pada dudukan hingga piringan tetap ditambahkan. Selanjutnya sesuaikan kaki perata pada tumbukan hingga piringan tetap diam di posisi apapun. Dan setelah piringan rata, maka lepaskan massa offset. Untuk pengambilan data sendiri, kita perlu melakukan prosedur yang mana langkah-langkahnya yaitu yang pertama memegang cincin di tengah piringan dengan jarak 2-3 mm di atasnya. Yang kedua yaitu putar piringan sejauh jarum jam, putar piringan searah jarum jam lalu atur kecepatan sudutnya sekitar 20-30 radius per detik dan mulailah mengumpulkan data dengan cara mengklik tombol record. Lalu setelah 2 detik kemudian jatuhkan cincin ke piringan yang berputar. Yang ketiga yaitu setelah 2 atau 3 detik hentikan pengumpulan data dan mengklik stop. Yang keempat, mengklik data summary untuk memberi label cincin. Dan yang kelima itu mengangkat pengait tiga lengan dan mengulangi prosedur sebelumnya. Jatuhkan piringan 2 ke atas piringan 1. Lubang persegi di atas disk yang dijatuhkan harus mengarah ke bawah dan harus pas di atas kepala sekrup yang mencuat dari disk bawah. Lalu beri label data piringan. Nah, itulah presentasi saya. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada rekan saya yaitu Anesti. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang hasil pembahasan dan juga kesimpulan. Baik, untuk hasil pembahasan yang pada tabel yang pertama yaitu untuk tumbukan. Di sini kami mendapatkan untuk cincin pertama, kedua, dan ketiga untuk kecepatan sudut awalnya yaitu 20,597 dengan kecepatan akhir 10,982. Dan untuk yang kedua dan ketiga eh, itu juga sama cincinnya kita ambil, cuman kecepatannya berbeda. Untuk yang piringan, kecepatan awalnya 20,217 dan untuk kecepatan akhirnya 9,477. Nah, untuk data yang fisis ini, datanya didapatkan sebelum kita mengambil data dari tumbukan tersebut. Jadi kita mengukur dulu eh, massa dari cincin dan juga piringan tersebut. Dan juga jari-jari dalam dan jari-jari luar dari piringan dan juga momen inersialnya. Nah, di sini kita mendapatkan bahwasanya masanya yaitu untuk piringan 1, 2, dan 3 yaitu 100,4 dan piringan yaitu 105,3. Untuk jari-jari dalam cincin 1, 2, 3-nya kita mendapatkan 3.000,966 dan untuk yang piringan 4.436 dan untuk yang jari-jari luar yang cincin 1, 2, 3 dengan yang kita dapatkan yaitu pengukurannya 4.427 dan untuk momen inersialnya 1773,67 untuk cincin 1, 2, 3 dan untuk yang piringan kita mendapatkan 1036,696. Untuk yang eh, tabel yang kedua itu kalau untuk yang momen inersial cincin kita menggunakan rumus yang setengah MC kali R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Nah, maka kita dapatkan untuk yang cincinnya itu 1773.
Ya, untuk yang piringan tuh kita menggunakan rumus setengah MP kali RP kuadrat. Maka kita mendapatkan yang momen inersial cincin tuh 1036,96. Untuk yang tabel yang ketiga, next nih. Untuk tabel yang ketiga yaitu momentum sudut. Eh, untuk yang cincin dijatuhkan ke disk, itu kita mendapatkan momen inisialnya yaitu 1773,67 dengan kecepatan awal 20,0680. Nah, di sini kita menggunakan rumus I1 kali W1 sama dengan IF kali WF. Nah, di sini kita mendapatkan persentasinya yaitu 0,0002%. Nah, di sini kita menggunakan rumus untuk presentasinya yaitu LF kurang LI per LI kali 100%. Untuk yang momentum sudut awalnya, kita menggunakan rumus LI kali WI, dan untuk yang momentum sudut akhirnya, kita menggunakan rumus LF kali WF, dan kita mendapatkan momentum sudut akhirnya dengan nilai 35.615,08. Untuk yang dis 2 dijatuhkan ke dis 1, kita mendapatkan nilai nilai kecepatan awalnya 20,047, dan juga momen inersialnya 1036,96. Rumusnya sama seperti yang cincin dijatuhkan ke D1 tadi. Dan untuk yang momentum sudut awalnya kita mendapatkan 2187,94. Kecepatan sudut akhir kita mendapatkan 9022. Momen inersialnya 2306,69. Momentum sudut akhirnya kita mendapatkan 2787,89, dan eh, presentasinya kita sama seperti di cincin dijatuhkan ke D1. Next, nah. Untuk yang energi kinetik, rumus yang digunakan di sini yaitu EK sama dengan setengah LI kali WI kuadrat. Untuk yang EKF-nya atau energi kinetik akhirnya kita menggunakan eh, IF kali WF kuadrat. Nah, maka didapatkan untuk cincin yang dijatuhkan ke D1 didapatkan EK awalnya 357577,55 dan EK akhirnya 106882,5 dengan presentasi 70%, dan untuk dis 2 dijatuhkan ke dis 1 34727,99 dan EK akhirnya 9367,23 dengan presentasi 69%. Next. Dan di sini pembahasannya pada praktikum eksperimen percobaan ini dengan tujuan mengetahui momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan dan mengetahui energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan. Kita melakukan dua percobaan. Yang pertama tuh cincin dijatuhkan ke D1 dan kedua adalah cincin dis 2 dijatuhkan ke D1. Untuk pengukuran di cincin dijatuhkan ke D1, momentum sudutnya didapatkan dengan presentasi 0,0002%. Dan untuk dis 2 dijatuhkan ke dis 1 dengan presentasi sama seperti yang presentasi pada cincin dijatuhkan ke dis 1. Dan untuk yang
untuk yang cincin dijatuhkan ke dis satu yang energi kinetiknya kita mendapatkan 70% dan untuk dis 2 dijatuhkan ke dis satu EK-nya kita mendapatkan 69%. Kesimpulannya pada proyek kami ini yaitu momentum sudut benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah konstan dan selama resultan momen gaya adalah nol, maka persamaan kekekalan momentumnya adalah L sama dengan LI kali WI. Yang kedua yaitu energi kinetik sebelum dan sesudah peristiwa tumbukan mengalami penurunan karena pada saat benda bertumbukan maka sebagian besar energi akan hilang bersamaan energi rotasi benda tersebut yaitu EK sama dengan setengah L kali W kuadrat. Baik, mungkin hanya itu presentasi proyek dari kami yang berjudul momen tentang eksperimen momentum sudut. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.